tips dari saya buat teman-teman semua ketika mengerjakan TBS. Saya 2 kali mengerjakan TBS di tahap 2 2023 dan tahap 1. Menurut saya yang paling penting itu harus mempersiapkan device yang menurut teman-teman paling bisa diandalkan lah ya. Kalau mungkin bisa siapkan cadangan, silakan. Kalau misalkan tidak ada cadangan, tidak ada masalah, yang penting bisa dipastikan bahwa device-nya berfungsi, kamera, OS-nya atau Windows dan sebagainya sesuai dengan requirement daripada exam browser yang terbaru gitu ya. Itu yang paling penting, yang pertama. Yang kedua, TBS ini akan sulit kalau misalkan teman-teman nggak latihan ya, karena terutama mungkin di bagian kuantitatif sangat banyak sekali jebakan-jebakan di sana. Dan juga sebetulnya kalau menurut saya pribadi, analitik dan pemecahan masalah itu juga bukan hal yang dengan mudahnya kita bisa sepelekan ya gitu. Dan yang paling penting teman-teman tahu kelemahannya di mana, dan itu yang harus diimprove. Yang ketiga, time management. Karena apa? Karena ini kayak tahu-tahu kelar gitu loh. Saya kemarin pengalaman di pemecahan masalah itu karena merasa cukup lah 20 menit, 12 soal gitu kan. Artinya satu soal ya nggak nyampe 2 menit gitu ya. Tapi ternyata kayak pas udah di soal ke-10 itu udah hampir kayak sisa udah mau habis gitu, jadi harus agak buru-buru. Jangan lupa kalau bisa latihan itu dihitung satu soal itu kira-kira bisa dikerjakan berapa lama. Yang keempat, komunitas. Bebas sebetulnya teman-teman mau join komunitas apapun, tapi yang jelas yang paling menurut saya yang paling terkenal untuk kalangan scholarship hunter sekarang itu ada di Telering ya, di grup LPDP kita yang di Telegram itu ada 60.000 lebih yang udah join, di mana grupnya sangat aktif. Ini belum pengumuman TBS saja udah banyak debat kusir ya di sana mengenai beberapa soal, dan itu bagus ya, karena melalui debat itu justru teman-teman tuh jadi kayak nyantol di sini. Oh, ini yang kemarin dibahas sama kakak itu, oh ini yang dibahas sama Kak Heski, ini Kak siapa, Kak Max, Adolf dan sebagainya gitu. Jadi kayak nempel di sini. Yang kelima itu kelemahan teman-teman tuh apa, itu yang harus diidentifikasi sehingga teman-teman lebih banyak latihannya di situ. Jangan panik ketika ujian, karena ketika ujian tuh banyak sekali masalah biasanya. Entah itu kamera nggak nyala, entah itu sinyal, entah apa dan sebagainya. Ada help desk nanti biasanya dikirim lewat email. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Berdoa itu penting. Teman-teman kalau udah berusaha tanpa berdoa, wah sangat amat disayangkan ya. Ini jangan sampai kejadian menurut saya sih dari belajar dari pengalaman TBS yang lalu, karena sempat bermasalah di mana teman-teman merasa setelah selesai ujian, karena kan kita ujiannya dibagi jadi beberapa hari ya teman-teman, dari tanggal 27 kalau saya nggak salah ya, 27 sampai 30 atau 31 sekian. Mohon soal itu teman-teman keep sampai waktu pelaksanaan TBS itu selesai. Jadi jangan sampai yang udah selesai di hari pertama membocorkan soal dikasih ke hari yang kedua. Itu sangat tidak fair. Selain tidak fair ya, itu melanggar aturan. Jadi teman-teman harus baca di booklet itu, buku panduan yang khusus TBS itu tidak boleh memang menyebarkan ke sesama peserta gitu ya, apalagi ujian masih berlangsung gitu loh. Jadi sangat tidak dibenarkan untuk membocorkan, walaupun niatnya membantu. Oke lah, kalau mau membantu sekarang ini tugasnya teman-teman membantu satu sama lain, bantu di persiapannya, bukan bantu ketika pelaksanaan. Mungkin itu saja dari saya. Semangat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.